I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Habibatur Rahmah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang organisasi pergerakan pada masa kependudukan Jepang. Berikut ini adalah infografis mengenai organisasi pergerakan pada masa kependudukan Jepang. Latar belakang dari pembentukan organisasi ini adalah adanya kependudukan Jepang yang mengusung tema Perang Asia Timur Raya dengan tujuan mengusir bangsa Belanda. Hal tersebut juga didukung oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan segenap tenaga, rakyat Indonesia membantu Jepang. Jepang memiliki semboyan 3A. Oleh karena itu, mereka membentuk sebuah organisasi sebagai penopang militer Jepang di Indonesia. Kemudian, organisasi-organisasi kependudukan Jepang mulai dibentuk. Organisasi tersebut bergerak di berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu sosial kemasyarakatan. Organisasi tersebut terdiri atas Gerakan 3A, Putara, Jawa Hokokai, Miyamai, dan Masyumi. Salah satu contoh organisasi yang bergerak di bidang ini yaitu Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang terbentuk pada September 1937 di bawah masa penjajahan Belanda. Namun pada masa pendudukan Jepang, organisasi ini tidak dibubarkan karena kegiatannya bersifat keagamaan. Kolonel Hori yang merupakan pimpinan bagian pengajaran dan agama yang dibentuk oleh Jepang mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemuka agama Islam di seluruh Jawa Timur termasuk MIAI. Hori meminta umat Islam tidak melakukan kegiatan politik pada saat itu dan sebagai gantinya, ulama dan umat Islam dapat mencurahkan kegiatan keagamaan melalui organisasi. Setelah MIAI bubar, dibentuklah sebuah organisasi yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia di tahun 1943 yang diketuai oleh Kyai Mas Mansur dan didampingi oleh Kyai Hasyim Asy'ari. Masyumi berkembang cukup pesat karena mereka memiliki cabang di setiap karesidenan. Tugas utama Masyumi adalah meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana. Seiring berjalannya waktu, organisasi ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh dari Pergerakan Nasional Indonesia untuk mengonsolidasikan atau mempersatukan organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan Sarekat Islam. Seiring berjalannya waktu, Masyumi juga berani menolak budaya Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya yaitu Seikerei atau posisi membungkuk 90 derajat ke arah Tokyo. Selain itu juga, Jepang membentuk suatu organisasi untuk mengikat hati rakyat di tanggal 16 April 1943 yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau Putara. Putara yang dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Pemerintah pendudukan Jepang ingin menggunakan tokoh pergerakan nasional ini sebagai simbol untuk membangkitkan semangat dan perasaan anti bangsa kulit putih. Tujuan Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali apa yang dihancurkan Belanda. Putara bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Seiring berjalannya waktu, Putara justru lebih banyak berkomunikasi dengan rakyat dan berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Pembentukan organisasi Seinindan, Fujinkai, dan Keibodan. Demi untuk mempertahankan daerah pendudukannya, Jepang memerlukan dukungan dari penduduk di negeri jajahannya. Oleh karena itu, pada 29 April 1943 dibentuklah organisasi semi-militer yang bernama Seinindan, atau Barisan Pemuda yang anggotanya berusia 14 tahun sampai 22 tahun. Tujuannya adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda untuk mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Dan demi untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga wanita, pada bulan Agustus 1943, pemerintahan Jepang juga membentuk sebuah organisasi yang bernama Fujinkai atau biasa dikenal dengan Perhimpunan Wanita. Di samping itu juga, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pembantu kepolisian,
juga membentuk organisasi yang bernama Keiburan atau Barisan Bantu Polisi. Pemuda yang diterima adalah semua laki-laki yang berasal dari setiap desa dan dibentuk di desa untuk mengisolasi dari pengaruh kaum nasionalis. Selain dampak negatif dari kependudukan Jepang yang menjajah Indonesia, dampak positif dari kependudukan Jepang ini adalah karena adanya organisasi bentukan Jepang di mana membuat rakyat Indonesia dapat tergabung dalam organisasi dan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai kemerdekaannya sendiri. Tadi penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.